And it goes a little something like Halo, ketemu kembali dalam pelajaran IPA mengenai sistem gerak pada manusia untuk pertemuan yang kedua. Pada kali ini kita akan membahas tentang materi sendi, otot, dan juga kelainan yang terjadi pada sistem gerak manusia. Kita langsung ke materinya aja yuk. Oke, hubungan antar tulang. Hubungan antar tulang disebut artikulasi. Hubungan antar tulang yang memungkinkan pergerakan disebut dengan persendian. Pembentukan sendi dimulai dari perbesaran kartilago, kedua ujungnya akan dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut dengan kartilago artikulasi. Kedua ujung kartilago ini kemudian akan membentuk sel-sel tulang ke arah dalam yang disebut dengan tulang artikulasi. Kedua ujung tulang dan kartilago artikulasi ini akan dibungkus oleh membran sinovial yang menghasilkan minyak sinovial atau pelumas tulang. Hal ini yang memungkinkan gerak atau memudahkan gerak pada tulang karena adanya minyak sinovial. Nah, berdasarkan jenisnya, sendi dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah sendi mati atau sinartrosis. Sendi mati ini merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh serabut jaringan ikat, sehingga tidak dapat digerakkan. Contohnya ada pada hubungan antar tulang tengkorak atau sutura. Kemudian yang kedua, ada sendi kaku atau disebutnya amfiartrosis. Sendi kaku merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago, sehingga memungkinkan gerakan tapi hanya secara terbatas. Contohnya pada antar ruas tulang belakang, sendi antara tulang betis, dan juga tulang kering. Yang ketiga, ada sendi gerak atau disebutnya diartrosis. Nah, sendi gerak ini merupakan sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat, sehingga tulangnya dapat bergerak secara bebas. Nah, biasanya sendi gerak ini tersusun atas mangkok sendi, bonggol sendi yang masuk ke dalam mangkok sendi, kemudian pembungkus sendi atau disebutnya ligamen yang fungsinya untuk membungkus bonggol dan juga mangkok sendi. Dan yang terakhir adalah cairan sendi atau cairan sinovial yang berfungsi untuk melumaskan sendi agar mudah bergerak. Nah, sendi gerak dibagi menjadi 4 macam. Ada sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, dan juga sendi putar. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah sendi engsel. Nah, sendi ini adalah yang satu tulangnya hanya dapat digerakkan ke satu arah. Contohnya pada lutut, kemudian siku, dan juga ruas antar jari. Ini gerakannya seperti pintu ya, jadi menutup dan juga membuka, yaitu satu arah. Nah, yang kedua ada sendi peluru. Sendi ini memungkinkan terjadinya gerakan yang arahnya ke segala arah. Biasanya pada sendi ini kedua ujung tulang akan berbentuk mangkok dan juga bonggol. Contohnya ada pada gelang bahu dan tulang lengan atas dan juga pada tulang paha dan juga gelang panggul. Nah, ini ada mangkoknya. Ini mangkoknya, kemudian yang bulatnya adalah bonggolnya. Sehingga dia bisa bergerak ke segala arah. Nah, selanjutnya adalah sendi putar. Sendi putar ini adalah ujung tulangnya yang satu mengitari ujung tulang lain sehingga memungkinkan gerakan memutar. Contohnya antara tulang atlas dan tulang leher. Nah, ini memungkinkan kepala kalian bisa berputar ke kiri dan juga berputar ke kanan. Kemudian sendi pelana. Sendi pelana biasanya pada kedua ujung tulangnya membentuk sendi berbentuk seperti pelana atau berporos dua. Nah, contohnya pada sendi tulang ibu jari, antara tulang telapak tangan, dan juga tulang jari tangan. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu adalah otot. Nah, kalau tulang disebut alat gerak pasif, maka otot disebut alat gerak aktif karena dapat berkontraksi sehingga bisa menggerakkan tulang.
Ciri-ciri otot ada 3. Yang pertama adalah kontraktibilitas, yaitu kemampuan memendek dari ukuran semula. Yang kedua yaitu adalah ekstensibilitas, yaitu kemampuan memanjang dari ukuran semula. Dan yang terakhir adalah elastisitas, yaitu kemampuan untuk kembali ke ukuran semula. Jadi otot itu bisa memendek, bisa memanjang, dan juga bisa kembali ke ukuran yang semula. Nah, otot juga terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah otot lurik. Nah, sesuai namanya, otot lurik ini memiliki garis gelap dan juga terang akibat adanya aktin dan juga miosin. Nah, kalau kita lihat di gambar ini ada bagian yang bergaris-garis kan? Nah, ini adalah garis gelap dan juga terang, sehingga namanya adalah otot luring. Otot lurik. Nah, berbentuk silindris dan memiliki banyak inti di bagian tepi. Kerja otot lurik ini dikendalikan oleh otak, sehingga disebut otot sadar. Bekerja secara cepat, namun mudah lelah. Contohnya adalah otot rangka yang merupakan contoh dari otot lurik. Yang kedua adalah otot polos. Otot polos ini memiliki inti satu dan biasanya tepat berada di tengah-tengah. Bentuknya gelendong dengan kedua ujung yang meruncing. Bekerja secara tidak sadar atau disebutnya adalah otonom, lalu bekerja secara lambat dan juga tidak cepat lelah. Nah, otot ini banyak ditemukan pada organ-organ dalam tubuh, yaitu di bagian pencernaan, reproduksi, ekskresi, dan juga pembuluh darah. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung ini memiliki bentuk yang mirip seperti otot lurik. Namun, inti selnya hanya terdapat satu dan ada di bagian tengah. Nah, otot jantung ini terletak di bagian jantung. Berbentuk serabut lurik, namun dia bercabang dan bekerja secara tidak sadar atau otonom. Nah, sifat kerja otot. Yang pertama adalah antagonis. Kalau antagonis ini, kerja dua ototnya berlawanan, yaitu biasanya antara kontraksi dan juga relaksasi. Yang pertama adalah gerak fleksi dan ekstensi, yaitu membengkokkan dan meluruskan. Contohnya pada sendi siku dan juga lutut. Jadi kalau membengkokkan siku disebutnya fleksi, sementara kalau meluruskan disebutnya adalah ekstensi. Yang kedua adalah abduksi dan juga adduksi, yaitu menjauhi dan mendekati badan. Contohnya pada sendi lengan atas dan juga sendi paha. Yang ketiga ada pronasi dan supinasi, yaitu menelungkup dan menengadah. Contohnya ketika kita membalikan telapak tangan. Kalau ke arah bawah disebutnya adalah pronasi, kalau ke arah atas yaitu adalah supinasi. Nah, yang terakhir adalah depresi dan elevasi, yaitu gerakannya ke bawah dan juga ke atas. Contohnya adalah pada gerakan kepala ketika menunduk dan juga menengadah. Kalau menunduk berarti depresi, kalau menengadah yaitu adalah elevasi. Nah, sifat kerja otot yang kedua adalah sinergis, yaitu kedua otot yang saling bekerja sama. Contohnya pada otot pronator teres dan juga pronator quadratus yang menimbulkan gerakan menelungkup dan menengadah pada telapak tangan. Yang terakhir adalah gangguan dan kelainan rangka dan juga otot. Nah, biasanya ini adalah jenis-jenis gangguan dan juga kelainan tulang. Yang pertama ada yang namanya skoliosis. Ini adalah ketika tulang belakang di bagian punggung membengkok ke arah kiri atau ke kanan. Yang kedua adalah lordosis. Ini ketika tulang belakang bagian punggung membengkok ke arah depan. Yang ketiga adalah kifosis. Kalau ini ketika tulang belakang bagian punggung membengkok ke arah belakang. Skoliosis, lordosis, dan kifosis biasanya disebabkan oleh sikap duduk yang salah. Nah, yang keempat adalah fraktura atau biasanya kita kenal dengan istilah patah tulang. Yang kelima ada osteoporosis.
Orang yang menderita osteoporosis ini, tulangnya akan menjadi rapuh karena berkurangnya jumlah kalsium dan juga mineral dalam tulang. Ini sering terjadi pada lansia. Nah, yang keenam adalah rakitis. Penyakit ini disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan kalsium, sehingga pembentukan tulangnya tidak sempurna. Gejalanya biasanya ditandai dengan kaki bengkok yang berbentuk O atau berbentuk X. Nah, ini tadi ya gambar dari kelainan tulang akibat sikap duduk yang salah. Yang ini skoliosis. Tulang belakangnya membengkok baik ke arah kanan atau ke arah kiri. Yang kedua tadi lordosis. Ini kalau tulang belakangnya bengkoknya ke arah depan. Kemudian ini adalah kifosis. Dia membengkoknya ke arah belakang. Sementara ini adalah sikap duduk yang benar. Kalian harus mencontoh ya sikap duduk yang benar. Nah, selanjutnya adalah kelainan pada persendian. Yang pertama ada artritis eksudatif. Ini adalah radang atau iritasi pada sendi yang menyebabkan sendinya menjadi terinfeksi atau bernanah. Yang kedua adalah artritis sika. Ini juga sama ya, radang sendi, namun dia menyebabkan cairan sendi menjadi kering karena kehilangan cairan sinovial. Yang ketiga adalah dislokasi atau bergesernya sendi dari kedudukan semula karena jaringan ligamennya sobek. Yang keempat adalah terkilir. Ini sering ya kita jumpai, ini biasanya dikarenakan tertariknya ligamen ke posisi yang tidak sesuai, tetapi sendi tidak bergeser. Dan yang kelima adalah ankilosis. Ini adalah persendian yang seolah-olah menyatu sehingga tidak dapat digerakkan. Nah, selanjutnya ada lagi penyakit atrofi. Nah, kalau pada penyakit ini, otot akan mereduksi atau mengecil sehingga tidak kuat untuk melakukan gerakan. Yang kedua, ada hipertrofi. Ini adalah ketika ototnya menjadi lebih besar dari ukuran normal. Yang ketiga adalah kram. Nah, ini diakibatkan oleh kejang otot yang disebabkan oleh cuaca dingin atau aktivitas otot yang terlalu berat. Yang keempat, ada tetanus. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Biasanya gejalanya otot akan terus-menerus berkontraksi. Nah, yang kelima adalah penyakit myasthenia gravis. Biasanya ototnya akan melemah secara bertahap sehingga menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. Nah, tugasnya adalah buatlah gambar rangka manusia di kertas HVS ukuran A4 disertai dengan keterangan nama tulang dan juga sendi yang lengkap. Jadi, di gambar rangka manusianya, kemudian diberi panah ya, keterangan nama tulang dan juga sendi yang ada di bagian tersebut. Nah, jika sudah selesai sudah juga pertemuan kita untuk hari ini. Tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.